Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu mari kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang dilimpahkan kepada kita yang begitu banyak, mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Dan kemudian berikutnya mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, saya akan melanjutkan membacakan buku Sirah Nabawiyah, buku tentang kisah perjalanan kehidupan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan saya akan melanjutkan bagian dari bab aktivitas militer antara perang Badar dan perang Uhud. Dan kemarin saya selesai pada tentang persekongkolan untuk membunuh Nabi SAW. Sekarang saya lanjutkan dengan Ghazwah Bani Koinuka. Ini orang Yahudi ini, kelompok Yahudi ini. Kami penulis telah memaparkan poin-poin perjanjian yang dibuat oleh Rasulullah SAW dengan kaum Yahudi, di mana beliau sangat berhasrat untuk melaksanakan apa-apa yang tercantum di dalam perjanjian tersebut. Faktanya memang tidak satu pun huruf di dalam perjanjian tersebut yang dilanggar oleh kaum muslimin. Akan tetapi kaum Yahudi yang memenuhi sejarah mereka dengan pengkhianatan dan penipuan, serta pelanggaran perjanjian-perjanjian belum bisa meninggalkan kebiasaan lama mereka. Mereka menempuh jalan penyebaran desas-desus, persekongkolan, provokasi, menimbulkan kegelisahan dan keguncangan di dalam barisan kaum muslim. Berikut ini beberapa contoh diantaranya. Sebuah contoh tipu daya kaum Yahudi. Ibnu Ishaq menuturkan, Syas bin Qais, seorang tua Yahudi gembong kekufuran yang amat iri hati terhadap kaum muslim, suatu ketika melewati sekelompok sahabat Rasulullah dari suku Aus dan Khazraj dalam suatu majelis tempat biasa mereka berkumpul dan mengobrol. Begitu melihat persatuan mereka dan kebersamaan mereka serta kedamaian mereka atas dasar Islam ini, kemarahannya langsung timbul. Padahal dahulu kedua suku ini terlibat permusuhan di antara mereka semasa jahiliyah. Dia berkata, sungguh telah bersatu orang-orang Bani Kiyalah di negeri ini. Tidak, demi Allah, kami tidak akan bisa mengendalikan mereka lagi jika mereka bersatu padu seperti begini. Maka dia menyuruh seorang pemuda Yahudi dan berkata kepadanya, bergabunglah bersama mereka, duduklah bersamanya, kemudian sebutlah peristiwa Bu'ats dan apa-apa yang terjadi sebelum itu. Senandungkan kepada mereka syair-syair yang pernah diucapkan oleh mereka. Dia pun melakukan hal itu. Maka mulailah terjadi perang mulut dan terlibat cekcok dan saling berbangga hingga dua orang dari kedua suku tersebut meloncat ke atas tunggangannya dan saling bersilat lidah. Kemudian salah seorang berkata kepada yang lainnya, jika engkau menghendaki sekarang juga kita ulang menyalakan obor peperangan di antara kita. Ini gara-gara provokasi Yahudi ini. Akhirnya kedua belah pihak terpancing emosinya dan berkata, mari kita lakukan, kita bertemu di Al-Harrah, panggullah senjata kalian. Mereka pun keluar menuju lokasi tersebut dan hampir saja perang saudara terjadi. Kabar ini sampai kepada Rasulullah SAW, beliau langsung keluar menemui mereka bersama para sahabatnya dari kalangan muhajirin. Beliau berkata, wahai kaum muslim, takutlah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah. Apakah kalian masih menginginkan seruan-seruan jahiliyah, sementara aku berada di tengah-tengah kalian? Padahal Allah telah menunjuki kalian dengan Islam dan memuliakan kalian dengannya, dan memutuskan dari kalian perkara jahiliyah, serta menyelamatkan kalian dari kekufuran dan mempersatukan hati-hati kalian. Mendengar hal itu, mereka menyadari bahwa sesungguhnya itu semua hanyalah tipu daya setan dan muslihat dari musuh mereka. Mereka pun lalu menangis dan saling berangkulan antara orang-orang Aus dan Khazraj
Setelah itu mereka beranjak pulang bersama Rasulullah SAW dengan penuh ketaatan dan ketundukan. Demikianlah Allah telah menggagalkan tipu daya Qais bin Syas, si musuh Allah terhadap mereka. Ini adalah salah satu contoh saja dari apa yang dilakukan oleh dan diupayakan oleh kaum Yahudi dalam rangka menimbulkan keguncangan dan provokasi dalam tubuh umat Islam dan meletakkan rintangan-rintangan di jalan dakwah Islamiyah. Mereka sesungguhnya mempunyai berbagai macam strategi dalam merealisasi rencana mereka, menebarkan desas-desus bohong, berpura-pura menjadi muslim di siang hari, lalu kembali kafir di malam harinya dengan maksud menimbulkan keraguan-raguan dalam diri orang-orang yang lemah di antara kaum muslim. Mereka mempersulit orang-orang beriman, manakala orang tersebut memiliki sangkutan finansial terhadap mereka. Jika ia memiliki utang, mereka akan menagihnya pagi dan petang. Jika ada hak orang ini atas mereka, mereka akan memakannya secara batil dan menolak untuk membayarnya. Mereka berkata, kami hanya membayar utangmu ketika dulu kamu masih menganut agama nenek moyang kamu. Sedangkan sekarang setelah kamu menganut agama yang baru, maka kami tidak berkewajiban untuk membayarnya kepadamu. Kurang ajar betul ya Yahudi ini. Semua itu telah mereka lakukan sebelum perang Badar, sekalipun mereka telah terikat dengan perjanjian yang mereka sepakati bersama Rasulullah SAW. Adapun beliau beserta para sahabat tetap berusaha sabar atas hal demikian, berharap semoga mereka memperoleh petunjuk dan tersebar luasnya keamanan dan perdamaian di kawasan tersebut. Berikutnya, Bani Qainuqa melanggar perjanjian. Akan tetapi, tatkala mereka melihat bahwa Allah sungguh telah memberikan kemenangan besar bagi kaum mukmin di medan Badar, dan mereka kini mempunyai kemuliaan, kekuatan, dan kewibawaan di hati orang yang dekat maupun jauh, mereka pun semakin memuncak kemurkaannya. Mereka mengungkapkan kejahatan dan permusuhannya dan secara terang-terangan melakukan pembangkangan dan gangguan. Salah seorang di antara mereka yang sangat besar rasa dengki dan kejahatannya adalah Ka'ab bin Ashraf. Hal ini akan kami jelaskan nanti. Sebagaimana kelompok yang paling jahat di antara tiga kelompok Yahudi, yaitu Yahudi Bani Qainuqa ini. Mereka bertempat tinggal di dalam Madinah, di suatu kawasan yang dinamai dengan nama kabilah mereka. Mereka berprofesi sebagai tukang emas, tukang besi, dan pembuat bejana-bejana. Karena profesi ini secara alamiah, masing-masing laki-laki di kalangan mereka sudah memiliki beberapa peralatan tempur. Jumlah orang-orang yang siap berperang di kalangan mereka mencapai 700 orang. Mereka merupakan kaum Yahudi Madinah paling berani. Mereka ini pula lah yang pertama kali menyobek perjanjian dan kesepakatan di antara kaum Yahudi lainnya. Ketika Allah SWT memberikan kemenangan di medan Badar, semakin bertambah kelaliman mereka, semakin meluas pula provokasi dan penghasutan yang dilancarkan. Mereka menimbulkan kerusuhan, melontarkan penghinaan, dan menyakiti siapa saja dari kalangan kaum muslim yang mendatangi pasar mereka, hingga berani melakukan pelecehan terhadap kaum perempuan-perempuan muslim. Ketika persoalan ini semakin gawat dan pembangkangan mereka menjadi-jadi, Rasulullah SAW mengumpulkan mereka, lalu menasihati dan menyeru mereka kepada petunjuk dan kebenaran, serta memperingatkan mereka akan konsekuensi dari kejahatan dan permusuhan mereka. Tetapi justru kejahatan dan kesombongan mereka semakin bertambah-tambah. Abu Dawud dan selainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, tatkala Rasulullah SAW berhasil mengalahkan orang-orang Quraisy pada perang Badar dan tiba di Madinah, orang-orang Yahudi dikumpulkan di pasar Bani Qainuqa. Lalu beliau berkata, wahai orang-orang Yahudi, masuk Islamlah kalian sebelum kalian ditimpa seperti apa yang telah menimpa orang-orang Quraisy. Mereka menjawab, wahai Muhammad, janganlah engkau merasa bangga dulu karena keberhasilanmu membunuh sekelompok orang Quraisy. Mereka itu hanyalah anak-anak kemarin sore yang tidak tahu cara berperang. Sungguh, jika engkau memerangi kami, tentu engkau baru akan mengetahui siapa kami dan engkau tidak akan menjumpai manusia seperti kami. Lalu Allah SWT menurunkan wahyunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tusaruna ila jahannama wa bisal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fi'ataini iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarawnahum mislaihim
yaronahum mislaihim ra'ya gha'aini wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha'u inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan di dunia ini dan akan digiring ke dalam neraka jahanam. Dan itulah tempat yang seburuk-buruknya. Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang telah bertempur. Segolongan berperang di jalan Allah dan segolongan yang lain kafir yang dengan mata kepala melihat seakan-akan orang-orang mukmin dua kali jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuannya siapa yang dia dikendakinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati. Surat Al-Imran ayat 12 dan 13. Jawaban Bani Qainuqa tersebut dapat diartikan sebagai tantangan perang terbuka. Akan tetapi Nabi SAW masih menahan amarah beliau. Dan kaum muslim pun masih bersabar serta menanti-nanti perkembangan yang akan terjadi beberapa malam kemudian. Ternyata Yahudi Bani Qainuqa ini malah semakin berani. Tidak jarang mereka menimbulkan kecemasan dan huru-hara di Madinah. Mereka rupanya berupaya untuk menuju kehancuran diri mereka sendiri dan menutup pintu-pintu kehidupan terhadap diri mereka sendiri. Ibnu Hisham menuturkan dari Ibnu Abi Aun bahwa ada seorang perempuan Arab datang membawa hasil kerajinannya sendiri untuk dijual di pasar Bani Qainuqa dan duduk di dekat seorang tukang emas. Lalu mereka memaksanya agar menyingkap wajahnya, tetapi perempuan ini menolak. Si tukang emas ini menarik ujung pakaiannya dan mengikatkannya ke punggungnya tanpa sepengetahuan perempuan tadi. Maka ketika perempuan ini berdiri, tersingkaplah auratnya. Menyaksikan hal itu, mereka pun menertawakannya, sehingga membuat perempuan ini berteriak. Maka melompatlah seorang pemuda muslim menyerang si tukang emas dari kalangan Yahudi tersebut, lalu membunuhnya. Orang-orang Yahudi mengepung pemuda muslim lalu membunuhnya pula. Keluarga pemuda muslim ini berteriak meminta pertolongan kepada kaum muslim untuk melawan orang-orang Yahudi, sehingga terjadilah perkelahian antara mereka dengan orang-orang Bani Qainuqa tersebut. Baik teman-teman, sementara sampai di situ dulu ya. Nanti lain hari kita lanjutkan. Ini sekarang menuju cerita yang seru lagi ini ya. Permusuhan dari kaum Yahudi ini terhadap kaum muslim di Madinah ya, yang semakin menjadi-jadi. Jadi nanti kita lanjutkan untuk mengetahui apa yang terjadi selanjutnya, permusuhan dengan kaum Yahudi ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.